Salam, selamat pagi, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersukacita karena Tuhan hadir. Kalau Tuhan sudah hadir, kita mau apa? Mau apa? Kalau Tuhan sudah hadir, kita mau apa? Minta. Kita berdoa, ya. Dan salah satunya yang terpenting, kalau Tuhan hadir, kita mau mendengarkan suaranya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang skenario Tuhan, ya. Ternyata Tuhan itu punya maksud dan rencana dalam setiap kehidupan pribadi orang-orang yang percaya, ya. Termasuk kemarin yang kita bahas adalah Yusuf. Haleluya. Sekarang kita mau belajar percayakan dirimu kepada Tuhan, ya. Mempercayakan hidup, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan salah, ya. Jangan mempercayakan diri kepada hawa nafsu, jangan mempercayakan diri kepada ilah-ilah lain, tapi percayakan diri, percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kita akan membaca lebih dulu dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayat yang sudah sering kita bahas, kita dengar, ya. Mari kita berdiri dan kita membaca ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ketika kita tahu Allah bertindak, apa yang membuat hati kita senang, sedih, ya? Karena tindakan Allah itu adalah tindakan yang penuh kasih tentunya. Tindakan Allah itu tindakan yang penuh kuasa tentunya, ya. Tapi kadang-kadang tindakan Allah itu berbeda dengan apa yang kita rindukan. Pernah mengalami? Tindakan Allah, rencana Allah dalam hidup pribadi seseorang kadang-kadang beda dengan keinginan dari orang itu sendiri. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Seperti Yusuf kemarin, Tuhan izinkan dia masuk dalam sumur, masuk dalam perbudakan, masuk dalam penjara. Siapa yang mau gitu loh, ya. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, itu adalah skenario Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkannya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Sebaliknya, kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Bahtera Nuh itu Tuhan yang nutup, ya. Ketika air sudah mulai naik, Bahtera Nuh masih terbuka, ya. Setelah naik, orang-orang mulai ternyata banjirnya sampai di sini, ya. Mungkin pertama dari pinggang, dari leher sampai orang mungkin, ya, naik ke atas sotoh, ya. Ternyata itu pun sampai melampaui gunung. Dan tidak ada orang yang selamat, dan Tuhan yang menutup Bahtera Nuh. Kalau Tuhan sudah menutup, nggak ada yang bisa membuka. Nuh, buka pintunya, Nuh, aku mau masuk. Telat. Ya, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan, beranikah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Mempercayakan diri kepada Tuhan itu ya menyerahkan seluruh kehendakku, pikiranku, cita-citaku, keinginanku, itu monggo kersa Gusti. Itu mempercayakan diri, ya. Seperti tanah liat ada di tangan seorang penjunan, dibentuk, dibanting, dibakar, itu pun menyerah saja, ya. Bahkan ketika ada bejana yang sudah retak, dibanting lagi, dilumatkan lagi, dibentuk lagi. Nah, itu loh mempercayakan diri kepada Tuhan, ya. Mari kita belajar untuk bukan hanya percaya kepada Tuhan. Aku percaya
Tuhan berkuasa, aku percaya penyaliban Tuhan menebus dosaku, aku percaya Tuhan menyelamatkan aku. Jangan cuma percaya, beranikah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Haleluya, ya, puji Tuhan. Kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan seturut dengan kehendaknya, tentu itu yang terbaik buat kita. Walaupun prosesnya itu tidak menyenangkan, ya, tapi Tuhan punya rencana di titik tertentu. Tuhan akan memperlihatkan, ini loh maksudku, ya, yang terindah, yang terbaik, ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat kembali dari kisahnya Yusuf, ya, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi Yusuf, ya, walaupun Yusuf tuh enggak tahu rencanamu apa Tuhan, gitu ya. Yusuf enggak tahu, tapi Tuhan sudah memiliki satu, ini loh, aku mau kamu jadi seperti ini. Aku mau pakai kamu menjadi orang yang penting. Aku mau pakai kamu menjadi pemelihara keluargamu, bahkan pemelihara bagi bangsa, karena keturunan Yakub itu nanti akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, proses untuk ujungnya menjadi pemelihara ini loh yang sangat menyedihkan, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, kita melihat awalnya Yusuf itu seperti apa, ya. Sehingga Allah membentuk demikian rupa sampai Yusuf terbentuk menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita melihat Yusuf itu seperti apa awalnya, ya. Yang pertama, Yusuf itu memiliki sebuah kebanggaan, ya. Coba kita baca Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 7, silakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Kita melihat di sini Yusuf sering dikasih mimpi sama Tuhan. Dan mimpinya itu seolah-olah, wah ini baik untuk saya, gitu ya. Nah, sebab itu dia cerita sama saudara-saudaranya. Padahal dia juga tahu kalau saudara-saudaranya itu tidak suka dengan dia. Kalau saudara tahu ada orang yang tidak suka, bisakah kita cerita panjang lebar tentang diri kita? Aras-arasen ya, wegah ya. Wong dia nggak suka bicara sama saya saja nggak suka, mau aku cerita ya sesuatu yang aku alami, apalagi sesuatu yang membanggakan diri ya nggak mungkin didengarkan, gitu ya. Nah ini Yusuf ya, dia tahu kalau saudara-saudaranya itu nggak suka kepada dia karena iri tadi ya, nggak sukanya karena iri, karena kasih Yakub itu berat sebelah. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Minggu lalu kita sudah periksa kenapa, dasarnya apa Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya, karena dia lahir pada masa tua Yakub, umur 91 tahun baru lahirlah Yusuf. Nah, dan juga dia lahir dari istri yang paling dicintai. Jangan dicontoh ya. Istri yang paling dicintai tentu satu istri saja zaman sekarang ya, tapi waktu itu istri Yakub 4. Nah, saudaraku, ketika kasih Yakub yang begitu berat sebelah kepada Yusuf, nah itu kakak-kakaknya iri, nggak suka dengan Yusuf. Kok malah Yusuf cerita, mas aku tadi malam mimpi ada berkas-berkas gandum ya, dan diceritakan mimpinya itu seolah-olah dialah yang paling dia nanti gandumnya itu tegak ya, gandum saudara-saudaranya itu tunduk. Apa maksudmu, gitu ya? Saudara-saudara marah, apa maksudmu? Lah ini sebuah kebanggaan Yusuf.
Karena dia diberi visi oleh Tuhan ini, satu kali kelak kamu akan memiliki, menjadi orang, dan saudara-saudaramu akan tunduk memohon pemeliharaanmu. Itu visi yang Tuhan sudah berikan kepada Yusuf, dan Yusuf bangga dengan hal ini. Itu kebanggaan yang pertama. Kebanggaan yang kedua, Kejadian 37 ayat 23, silakan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ya. Dan ini Yusuf punya jubah maha indah, bukan cuma indah, maha indah. Tentu ini spesial. Dan harganya juga spesial tentunya. Lawang disuruh cari kakak-kakaknya di padang gembalakan domba, kok pakai jubah maha indah, ya kan? Kalau bukan itu memamerkan sebuah kebanggaannya. Kalau toh misalnya Yusuf diundang ulang tahun dari seorang raja, mungkin bisa pakai jubah itu. Ini wong cari kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba, kok pakai jubah yang maha indah, ya? Ini menunjukkan bahwa Yusuf itu bangga, aku disayang Bapak. Ini loh, aku punya jubah maha indah, kalian gak punya kan? Ini kebanggaan Yusuf. Dan ternyata ketika Yusuf pakai jubah maha indah, jubah maha indahnya tidak bisa menolong dia keluar dari bulian kakak-kakaknya, keluar dari sumur. Tidak bisa menolong. Jadi saudaraku, awalnya Yusuf itu merasa aku orang spesial. Aku bangga dengan spesialanku ini. Allah memberikan aku mimpi. Bapakku memberikan aku jubah. Aku orang spesial. Dan itu semakin dipamerkan kepada kakak-kakaknya. Tapi ternyata kebanggaan Yusuf ini tidak satu pun yang membuat Yusuf naik tinggi. Justru dari kebanggaannya itu Yusuf masuk dalam kesengsaraan. Ini Yusuf. Apa yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu semua? Tidak ada yang dapat kubanggakan, ada sebuah lagu mengatakan. Tidak ada yang ada satu pun dapat kubanggakan. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, bukan melihat potensi kita, bukan melihat perilaku kita yang mungkin suka berbuat baik, itu tidak dilihat, tapi murni Tuhan mengasihi kita apa adanya. Sebab itu potensi kita, kepemilikan kita, kekuatan kita, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Letakkan semua itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Gak usah melihat orang itu kok lebih diberkati Tuhan, orang itu lebih kuat, orang itu lebih enak hidupnya, aku kok enggak. Terimalah kondisi hidupmu hari ini sesuai Tuhan tentukan, ucapkan syukur. Karena di dalamnya Tuhan bisa bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kemarin sore anak-anak kaum muda membahas Goliat dan Daud. Dari kesederhanaan Daud bisa mengalahkan Goliat yang punya postur tubuh tinggi besar, punya senjata lengkap, mungkin pendidikan perang. Tapi Daud, apa yang dia miliki? Pengalaman hidup. Di ladang, di padang menggembalakan domba. Dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan, punya pengalaman hidup berperang melawan binatang-binatang buas. Itu sekolah kehidupan. Sederhana. Ketika dia melawan Goliat, apa yang dia bawa? Bukan senjata perang, tapi hanya umban, batu kali yang licin katanya ya, bukan yang tajam, yang licin. Dia cuma bawa 5 dan itu cukup untuk menumbangkan Goliat. Jadi jangan melihat orang lebih kuat dan kita minder dan kita nelangsa, Tuhan kok tidak memberkati aku.
seperti dia. Kalau toh Tuhan memberkati kita, jangan-jangan kita bangga kayak Yusuf. Dan kebanggaan itu tidak ada artinya, tidak akan pernah bisa menolong seseorang. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf membanggakan mimpinya, membanggakan jubahnya, ternyata ayat 23 yang sudah kita baca tadi, jubah itu dilepas ya, dan Yusuf dimasukkan dalam sumur. Awalnya rencana Yusuf mau dibunuh, tapi ada salah satu saudara bilang, ojo lah, iki toh saudara kita gitu ya, jangan, wis dimasukkan sumur kosong saja ya, dan usul itu diterima. Tadinya mau dibunuh. Siapa yang bisa menahan rencana pembunuhan saudaranya? Enggak bisa. Yusuf sendiri melawan kakak-kakaknya yang sudah dewasa itu enggak akan mampu. Bapaknya enggak ada yang bela, ya kan? Enggak ada, jubahnya enggak bisa membela, kebanggaannya enggak bisa membela. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan sekarang melihat kebanggaan itu letakkan, tapi percayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Sesuai porsi yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan yang membuat skenario bagi Yusuf, maka Tuhan juga menyertai di mana Yusuf ada. Dalam penderitaan itu Tuhan menyertai, karena Tuhan yang merencanakan ya. Tuhan yang buat skenario ya. Kamu harus dibully, kamu harus jadi budak dan lain sebagainya. Itu skenario Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan Yusuf dalam kesendiriannya. Puji Tuhan ya. Itu yang membuat Yusuf bisa bertahan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan izinkan Yusuf masuk, istilahnya masuk lubang buaya, tapi Tuhan tidak membiarkan Yusuf sendiri. Tuhan yang menyertai, dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat Yusuf bisa bertahan. Haleluya. Ya. Selanjutnya, saudaraku, ketika Yusuf masuk dalam sebuah arena atau kehidupan yang tidak menyenangkan, apa yang Tuhan katakan? Ayat pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi ayat 1 mengatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dari budak yang satu ke dari tuan yang satu pergi ke tuan yang lain. Tuhan menyertai, ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sampailah dia menjadi budak dari seorang pegawai istana Fir'aun. Di situ pun Tuhan menyertai ya. Menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Menjadi budak yang berhasil. Berhasilnya dia bisa bekerja dengan baik. Kalau orang ketika hatinya gundah, ketika hatinya itu nelangsa, ketika hatinya itu bersungut-sungut, tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tetapi Yusuf ini jadi budak, tapi dia bisa baik kerjaannya. Kenapa? Karena dia kerjakan itu dengan segenap hati. Karena dia melakukan apa yang dihadapi itu dengan segenap hati, tanpa persungutan. Memang Tuhan sedang mengantar saya menjadi budak di sini. Aku harus kerja dengan baik. Ya, jangan sampai kita
menghadapi kehidupan sehari-hari, mungkin banyak ngadepi bos, ngadepi teman, ngadepi anak-anaknya bos misalnya, ya, kita merasa itulah mesti cerewet, itulah mesti mintanya begini, dituruti begini salah, begitu salah. Lah kalau orang kerja dengan hati yang seperti itu, ndak akan bisa kerja dengan baik. Tapi Yusuf ini ketika menjadi budaknya Potifar, dia kerja dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai itu membangkitkan semangat Yusuf, sehingga Yusuf sadar, ketika aku di sini jauh dari bapakku, aku jauh dari rangkulan bapakku, tetapi Tuhanku ada. Tentu itu diajarkan oleh Yakub, karena Yakub orang yang percaya. Diajarkan oleh Abraham, Ishak sampai kepada Yakub, mempersembahkan korban dalam setiap perhentian. Itu dilihat oleh Yusuf tentunya. Haleluya. Dan saat ini ketika Yusuf sendirian, dia menerima dengan lapang dada keadaan dirinya. Sebab itu dia berani mempercayakan hidup. Di sini pun aku ada, di sini pun Tuhan ada. Sehingga dia bisa bekerja dengan baik dan diterima baik oleh Potifar, ya. Sehingga dia berhasil, di ayat itu dikatakan, ya, seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita pikir kerjaan budak itu apa sih? Paling disuruh-suruh kan? Tapi dikatakan berhasil. Artinya apa yang diperintahkan oleh Potifar itu dikerjakan dengan sempurna, dengan baik, sampai Potifar merasa puas dan mempercayakan seluruh rumah tangganya kepada Yusuf. Karena Yusuf bekerja dengan baik, sekalipun itu pekerjaan budak. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita tetap merendahkan diri. Ketika kita sudah dilihat berhasil, banyak anak-anak yang sudah bergelar STH, S1, S2, S3, melihat gereja kotor, ada anak sekolah minggu yang mungkin buang kotoran di situ, ngompol mungkin, ya, nggak mau ngerjakan. Itu bukan pekerjaanku. Tapi saudaraku, kita melihat Yusuf, pekerjaan budak pun dia berhasil. Haleluya. Tidak ada satu pekerjaan yang rendah ketika pekerjaan itu harus kita selesaikan. Haleluya, ya. Nggak ada orang yang bisa merendahkan kita karena kita mengerjakan pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang rendah tidak membuat kita rendah. Haleluya. Justru Tuhan memberi penilaian yang lebih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat lagi dari Kejadian 39 ayat 21. Silakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Iya. Tuhan menyertai Yusuf, membuat Yusuf menjadi kesayangan. Jadi ketika dia di tempatnya Potifar, dia difitnah, sudah naik dikit hatinya, dipercaya oleh Potifar, difitnah sama istri Potifar, masuklah dia dalam penjara. Dari penjara sudah, dari budak sudah rasanya pekerjaan yang rendah. Begitu naik sedikit dia masuk dalam penjara. Sekarang dalam penjara Tuhan menyertai. Kita tadi sudah membaca, jadi tawanan yang baik. Sampai kepala penjara itu juga apresiasi kepada Yusuf, ya, angkat topi bagi Yusuf. Wah, ini orang tawanan yang baik, yang tanggung jawab, ya. Apa sih pekerjaan seorang tawanan itu, Bapak Ibu? Ketika ada seorang di penjara, biasanya disuruh apa? Bersih-bersih tentunya, ya. Pekerjaan yang nggak enak itu dikasihkan kepada tawanan-tawanan ini. Apalagi ini tawanannya dari laporan seorang pegawai istana, sangat rendah, dan ini budak.
waduh tambah ya, disuruh apa saja, cabut rumput, bersihkan kamar mandi ya, tapi dikatakan dia tawanan yang baik. Melakukan pekerjaan rendah bukan berarti menurunkan martabat kita, tentu tidak. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu jangan menghindari ya pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak suka, tapi itu harus dikerjakan. Kerjakanlah itu, karena itu tidak akan membuat saudara menjadi rendah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, di dalam penjara dia juga disertai Tuhan. Ini loh yang membuat Yusuf bertahan ya. Kejadian 40 ayat 8. Silakan. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. 41 ayat 16. Yusuf menyambut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Amin. Kita melihat sekarang dia tidak lagi membanggakan mimpinya itu. Dia tidak lagi membanggakan karunia mimpi itu. Tetapi dia berkata, biarlah Tuhan yang mengartikan. Ketika Fir'aun mendengar bahwa ada seorang budak di penjara bisa mengartikan mimpi, dia dipanggil dan Fir'aun bertanya, apa arti mimpi itu? Tetapi Yusuf menjawab, bukan aku yang bisa mengartikan, tapi karunia Allah yang memberikan kepada saya untuk bisa mengartikan. Haleluya. Ini Yusuf. Haleluya. Dia tidak lagi membanggakan apa yang dia bisa, tetapi dia kembalikan ini semua dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Tuhan memberikan karunia pemahaman sebuah mimpi, dan itu sampai kepada Fir'aun, dan Yusuf meletakkan ini semua karunia Allah. Kalau yang dulu masih berkumpul dengan saudaranya, dia bangga, aduh Tuhan pasti akan membuat aku lebih dari kalian ya dengan mimpiku itu. Bisa jadi dia bangga itu, tapi kali ini Yusuf berkata, biar Tuhan yang mengartikan mimpi itu. Haleluya. Sekarang Yusuf sadar bahwa apa yang dia berikan, apa yang Tuhan karuniakan, itu adalah karunia Tuhan, bukan kemampuan Yusuf sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ini loh penyertaan Tuhan ya. Dalam tahanan, dalam penderitaan, Tuhan menyertai dan membuat dia tetap memiliki semangat kerja dengan baik. Semangat yang saudara miliki itu adalah sumbernya dari Tuhan. Sebab itu ketika kita memiliki semangat untuk mencari Tuhan, jangan padamkan. Haleluya. Gali terus semua itu ya, gali semangat kita untuk mencari Tuhan. Dan satu saat kita akan melihat sebuah kesegaran yang Tuhan sediakan bagi Yusuf, bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya, dari kejadian demi kejadian, dari penderitaan demi penderitaan, dari kesesakan demi kesesakan, Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan, ya. Dan akhirnya ini ujungnya yang Yusuf bisa lihat, ya. Dan ternyata ini loh maksudnya Tuhan, begitu ya. Nah, kita baca Kejadian 43 ayat 16 dan 32. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya.
Apa yang terjadi di sini, saudaraku? Ketika bahaya kelaparan itu menimpa keluarga Yusuf dari Kanaan, kakak-kakaknya diperintahkan oleh Yakub, coba kamu beli, aku dengar di Mesir tersedia banyak gandum, kamu beli ke sana. Ketika mereka datang ke sana, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Disediakan makanan, diajak makan bersama, disembelihkan seekor binatang. Haleluya. Jadi ketika saudara-saudaranya datang, mungkin awalnya Yusuf ngedak. Siapa kamu? Kamu dari mana? Ternyata kamu itu bukan orang baik-baik. Dan ketika mereka kembali, dimasukkan lagi uangnya di dalam karung-karung pembelian gandum itu untuk mencoba. Dan mereka ternyata orang jujur, dikembalikannya. Nah saudaraku, tapi dalam hati Yusuf ada satu kerinduan. Tidak lagi mengingat, oh ini Ruben, oh ini yang dulu menangkap saya, oh ini yang dulu melepas jubah saya. Itu tidak lagi ada melekat di pikiran Yusuf. Itu dibuang. Sehingga ketika dia ketemu saudara-saudaranya, hatinya itu terenyuh, tapi dia tidak perlihatkan. Bahkan memberitahu pembantunya, kamu masakkan ya, kamu sembelihkan seekor kambing atau lembu ya, masak untuk hidangan mereka. Dikasih makan. Kenapa? Yusuf bisa menerima mereka karena Yusuf tidak lagi mengingat kesalahan mereka. Yusuf tidak memperhitungkan, bukan tidak mengingat, pasti masih ingat, tapi tidak memperhitungkan kesalahan saudara-saudaranya. Tapi mereka diberi makan, haleluya, bisa diterima. Bahkan ketika Yusuf rindu dengan adik kandungnya, dia bilang, kamu tahun depan boleh kembali ke sini ya. Kalau sudah habis boleh kembali sini, tapi harus bawa adikmu yang paling kecil gitu ya. Lah Yakub mempertahankan, jangan, ini anakku satu-satunya dari Rahel. Yang Yusuf sudah mati, pikirnya Yusuf ya, pikirnya Yakub. Yusuf sudah mati, ini anakku satu-satunya, jangan dibawa pergi. Otot-ototan antara Yakub dengan salah satu saudara Yusuf. Tapi akhirnya dibawalah. Karena sudah kehabisan makanan, mereka nggak bisa makan apa-apa, ya weslah bawaan. Aku yang tanggung jawab. Entah itu Yehuda, entah siapa ya. Nah, akhirnya Benyamin dibawa. Ketika Benyamin dibawa, dibuatkan hidangan lagi, ya, haleluya. Dibuatkan hidangan lagi dan mejanya diurut. Kakak nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kakaknya tengok, kok tahu ya, kok bisa urut ini nomor 1, 2, 3. Dan Benyamin paling terakhir dikasih makanan yang spesial oleh Yusuf ya. Orang kakak-kakaknya heran, kok bisa ya, siapa ya, kok tahu ya, ternyata itu Yusuf, saudara. Dan Yusuf bisa memperlakukan kakak-kakaknya yang dulu membuat Yusuf menderita. Itu tidak diperhitungkan lagi. Karena apa? Karena Tuhan ada menyertai Yusuf, dan karena Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menolong aku selama ini, aku juga akan menolong saudaraku. Kalau Tuhan sudah memampukan aku melewati penderitaan ini, aku juga tidak akan memperhitungkan kesalahan saudara-saudaraku. Ini loh, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia tetap bisa berbuat baik kepada orang yang harusnya dia balas dengan kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, Yusuf bisa menerima saudara-saudaranya. Ini yang namanya pengampunan. Ingat tentang kejahatan, mungkin masih ya, mungkin masih Yusuf masih ingat wajah-wajah kakak-kakaknya yang begitu serem, kejam, mungkin masih ingat, tapi tidak memperhitungkan. Dan ini yang namanya pengampunan. Punya hak untuk membalas,
tapi dia tidak lakukan itu. Justru memberikan sesuatu yang baik, menerima mereka. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mengalami hal seperti Yusuf. Aku salah apa sih? Aku kok difitnah? Aku kena apa sih kok dibenci? Yang dia tidak tahu apa salahnya. Mereka melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, tapi miliki hati seperti Yusuf. Jangan perhitungkan kesalahan orang lain, karena kesalahan kita juga banyak di hadapan Tuhan. Jangan menghitung kesalahan orang. Coba periksa apakah diri kita tidak pernah bersalah? Pernah juga kan? Nah, sebab itu kalau kita ingin ketika kita salah, kita ingin orang lain bisa memaklumi kita, kita ingin orang lain bisa mengampuni kita, sebaliknya itu lakukan kepada orang lain. Haleluya. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Ini yang namanya pengampunan. Punya hak untuk membalas, tapi tidak dia lakukan. Justru dia lakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Karena Yusuf mempercayakan dirinya kepada Allah. Yang kedua, kita baca Kejadian 45 ayat 4 dan 5, silakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf ketika saudara-saudaranya datang dan dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mulai takut. Wow, ini Yusuf sekarang sudah jadi penguasa di Mesir. Waduh, dia pasti membalas kita, dia pasti memenjarakan kita. Itu berkecamuk di kepala saudara-saudaranya, dan itu wajar. Karena memang saudara-saudaranya yang sudah pernah membuat Yusuf hidup menderita. Tapi Yusuf mengawali sebuah perkataan yang membuat hati saudara-saudaranya adem. Ya. Wes, rasa dipikir ya, nggak usah kamu takut, aku nggak akan membalas ya. Nggak usah kamu merasa gelisah, nanti aku akan membalas, enggak. Dan ayat 5 itu dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menaruh aku mendahului kamu. Ini tentu hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf sehingga Yusuf memiliki pemahaman yang bijaksana. Udah, nggak usah susah. Gak usah kamu menyesali karena kamu sudah menjual aku. Itu skenario Tuhan ya. Mungkin Yusuf bisa berkata begitu kalau dibahasakan sekarang. Itu skenario Tuhan. Karena aku disuruh Tuhan mendahului kamu ke tempat ini untuk memelihara kamu. Waduh, ini pernyataan yang bijaksana dan membuat saudara-saudaranya dingin. Dia tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru dia melakukan yang baik. Roma 12 ayat 21 kalau tidak salah dia mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Yusuf punya pemahaman ini karena dia mempercayakan diri kepada Allah, sehingga dia punya pemahaman, untuk itulah Tuhan membuang aku ke Mesir untuk memelihara kamu. Wah, karena Yusuf mempercayakan diri kepada Allah sehingga dia punya pemahaman seperti itu. Haleluya. Selanjutnya kita baca Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Ternyata ketika saudara-saudaranya sudah diboyong semuanya ya, bapak dan ibu-ibu tirinya, saudara-saudaranya, menantu-menantu Yakub, cucu-cucu Yakub
diborong, dipindah ke Mesir. Nah, dari situ Tuhan pakai Yusuf untuk memelihara saudara-saudaranya. Nah, ketika Yakub mati, ketika Yakub sudah mati, saudara-saudaranya berpikiran logis juga, pakai logika juga, ya. Wah, ini bapak kita sudah tidak ada ini. Nanti kalau Yusuf membalas kita gimana ini? Kalau Yusuf mengusir kita gimana ini? Ya, lah timik-timik mereka datang kepada Yusuf dan lain sebagainya, mendekati Yusuf. Tapi Yusuf memiliki jawaban lain lagi yang bijaksana. Kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mengubah menjadi sebuah kebaikan untuk memelihara sebuah bangsa. Jadi Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara sebuah bangsa. Dan awalnya Yusuf harus menderita dulu. Haleluya. Itu karena ulah kakak-kakaknya. Dan Yusuf berkata, kamu sudah mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mengubah menjadi sebuah kebaikan. Jangan takut ketika ada saudara-saudara yang iri dengan kita, kemudian mereka-reka yang jahat, mengubah-ubah, wis kamu jangan, pokoknya orang, aku ingin menjatuhkan kamu. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa mengubah yang jahat jadi baik. Kamu sudah mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubah yang baik, sehingga untuk memelihara sebuah bangsa, aku diutus Tuhan ke sini melalui reka-reka jahatmu. Kasarannya begitu, ya. Melalui reka-reka jahatmu itu Tuhan ngutus aku. Dan Tuhan membuat aku bisa memelihara sebuah bangsa. Haleluya. Nah, saudaraku, kita mau belajar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, ya. Mempercayakan diri kepada Tuhan, kemana Tuhan tuntun kita, kemana Tuhan gandeng kita, ya. Kemana Tuhan arahkan langkah hidup kita. Minggu lalu Amsal mengatakan, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Haleluya. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan saudara masuk dalam arena yang tidak menyenangkan, tapi percayakan hidupmu kepadanya. Dia akan membuat sebuah kelegaan. Tidak ada seorang pun dapat merendahkan kalau Tuhan sudah meninggikan. Nah, sebab itu saudaraku, ketika hal ini terjadi, ketika Tuhan sedang mengizinkan kita masuk dalam penderitaan atau kesesakan, apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah 9 ayat 10. Silakan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Hidup sementara. Apa yang dihadapkan Tuhan kepada kita, kerjakan itu sekuat tenaga, jangan separuh hati. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Ketika Tuhan menghadapkan kita untuk menjadi budak, kerjakan sekuat tenaga. Haleluya, ya. Jangan menghindari tanggung jawab yang ada di depan kita. Jangan menganggap aku nggak suka pekerjaan ini, aku pilih yang lain. Kalau orang mempercayakan diri kepada Tuhan, itu tidak dia lakukan. Dia lakukan apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan tanggungkan kepada kita. Haleluya. Lakukan itu, karena tidak ada pertimbangan dalam dunia orang mati. Istilahnya ketika kita mati, kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, selagi hidup, lakukan sekuat tenaga. Ratapan pasal 3 ayat 27 dan 28. Silakan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. 27-28. Sudah selesai? Ratapan, sebentar saya baca dulu ya. Pasal, coba dibaca ulang Mbak Nanda.
Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Ya, adalah baik seorang muda memikul kuk pada masa mudanya. Sebab itu jangan segan-segan memberi tanggung jawab kepada anak-anak muda, ya. Karena itu lebih baik seorang muda memikul kuk pada masa mudanya, supaya dia belajar bertanggung jawab sampai akhirnya pada dewasanya dia ngerti, oh ini yang harus aku kerjakan, ya. Tapi kalau anak disayang-sayang seperti Yusuf, ternyata Tuhan sendiri yang membuat Yusuf menghadapi penderitaan, ya. Diberi kuk, diberi tanggungan oleh Tuhan yang akhirnya mendewasakan Yusuf. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab itu jangan menghindari dari tanggung jawab, ya. Kalau Tuhan mengantar kita masuk dalam penderitaan. Yang kedua, percayalah Tuhan tidak membiarkan kamu. Ibrani 13 ayat 5, silakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan, meninggalkan. Jangan kamu menjadi hamba uang, artinya kita hanya ingin hidup melimpah luah, hidup aman, mapan, dan sejahtera. Wah, itu yang diinginkan. Jangan cuma mengejar itu, tapi ketika Tuhan berikan tanggung jawab, kerjakan itu. Haleluya. Karena di saat Tuhan memberi tanggung jawab, Tuhan juga menyertai, tidak akan membiarkan kita. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan cuma percaya, tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saudara dan saya, lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan? Miliki hati untuk melekat dengan Dia sampai kita mengerti detak jantungnya. Makanya ada nyanyian, Tuhan ku berikan semuanya, bukan sebagian, semuanya. Harta milikku, hidupku, pikiranku, cita-citaku, ku berikan semuanya sampai aku mengerti detak jantungmu. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.